Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial mata kuliah Metode Matematis 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang formulasi integral Fourier, di mana sebelumnya kita sudah membahas deret Fourier dan deret Fourier setengah jangkauan. Nah, di sini integral Fourier ya, diberikan f, ya f-nya ini tidak harus fungsi periodik ya, ini secara umum terdefinisi pada bintang hingga sampai tah hingga. Integral Fourier dari f didefinisikan sebagai berikut ya. Fx sama dengan dari 0 sampai tah hingga, integralnya itu adalah a lambda cos lambda x ditambah b lambda sin lambda x d lambda. Dengan a lambda sama dengan 1/V, batasnya dari min tah hingga sampai tah hingga untuk integralnya ya fx cos lambda x dx, dan untuk b lambdanya 1/V integral dari min tah hingga sampai tah hingga fx sin lambda x dx. Nah, ini bisa dikatakan seperti ini dengan syarat integral ketiganya ada dan si bagian yang kanan ini konvergen ke fx. Sini ada satu contoh soal ya, tentukan formula integral Fourier dari fx di sini x ya, untuk x dari min 1 sampai 1 dan 0 untuk x yang lain. Oke, kita akan langsung kerjakan. Oke, kita kerjakan di sini aja. Nah, oke, kita tahu bahwa fx ya, fx itu kan sama dengan integral ya dari 0 sampai tak hingga dari a lambda gitu kan. Dari a lambda cos lambda x ditambah b lambda sin lambda x d lambda. Nah, kita akan cari masing-masing dari a lambda. A lambda itu sendiri kan nilainya sama dengan integral dari 1/V, ini 1/V integral dari min tah hingga sampai tah hingga fx cosinus lambda x dx. Oke, nah sekarang kita kerjakan ya. Nah, ini kan sama dengan 1/V. Oke. Nah, perhatikan di sini kan ini kan dari min tah hingga sampai tah hingga. Ya, sementara di sini yang nilainya tidak nol itu hanya dari min 1 sampai 1. Jadi untuk dari 0 sampai min 1 itu pasti nol nilainya, dan dari 1 sampai tah hingga itu nol. Jadi yang tidak nol itu adalah dari min 1 sampai 1. Jadi langsung kita tulis aja di sini dari yang tak nolnya ya, dari min 1 sampai dengan 1, fx-nya itu x ya. Nah, dikali dengan cosinus cosinus lambda x dx. Nah, di sini kita lihat ya bahwa di sini batasnya itu dari min 1 sampai 1. Kita bisa gunakan sifat integral untuk fungsi genap dan ganjil. Nah, kita tinjau di sini x. X itu eh, ini fungsinya fungsi genap atau ganjil ya. Kita lihat di sini ya. Fx sama dengan x. Berarti f min x sama dengan min x. Nah, ini sama dengan min fx. Nah, berarti berarti ini ganjil. Nah, jadi x ini fungsi ganjil, sedangkan cos lambda x ini fungsi genap. Oke, di mana ya perkalian antara fungsi ganjil dengan fungsi genap ya, itu nanti dia bakal menghasilkan fungsinya jadi fungsi ganjil ya. Ganjil dikali genap ini bakal menghasilkan fungsi ganjil. Ganjil kali genap.
sama dengan ganjil ya kalau dalam fungsi. Oke, jadi kita tahu bahwa x cos lambda x itu adalah fungsi ganjil. Nah, sehingga kalau berdasarkan teorema ya dari -1 sampai 1 ya dari min A sampai A untuk fungsi integral untuk fungsi yang ganjil itu pasti sama dengan 0. Oke, jadi ini kita langsung aja tulis sama dengan 0 ya, tidak perlu dihitung karena sudah gunakan teorema. Berarti ini sama dengan 0. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan cari untuk bagian yang B lambdanya. Nah, B lambda ini sama saja dengan 1/V integral dari min ta hingga sampai ta hingga fx sin lambda x dx. Oke, kita langsung masukkan aja. Ini 1/V. Nah, tadi yang ada nilainya dari -1 sampai dengan 1. Fx-nya adalah x sin lambda x dx. Oke. Nah, tadi kita udah tahu ya kalau bahwa si x itu ganjil ya. Ini sin juga fungsi ganjil. Nah, di mana ya perkalian antara fungsi ganjil dengan fungsi ganjil ini sama dengan fungsi genap ya. Jadi ganjil kali ganjil sama dengan genap. Nah, jadi karena dia fungsi genap, maka kita langsung bisa tuliskan ini menjadi sama dengan ya 2 ya. Jadi dua kalinya ya, 2 V. Nah, tapi batasnya dari 0 sampai dengan 1. Oke, sampai dengan 1 ya. Dari X sin lambda X dx. Nah, jadi bisa dikerjakan seperti ini. Oke, di sini X sin lambda X kita bisa gunakan eh, integral parsial dengan tabel ya, tanjalin. Misalnya di sini X, ini yang satunya sin lambda X. Oke, oke ini kita turunkan. Ini turunkan, ini integralkan ya. Di sini kan kalau diturunkan, X diturunkan jadi 1, kemudian kita turunkan lagi jadi 0. Nah, ini integralkan ya. Sin lambda X integral sin itu min cos. Min 1/lambda cos lambda X. Kalau yang ini berarti integral cos min sin, integral cosin ya. Min 1/lambda dikali 1/lambda. 1/lambda kuadrat sin lambda X. Nah, seperti ini. Oke. Oke, nah sekarang kita kalikan aja gitu kan. Nah, ini ke sini nih arahnya. Dan ini ke sini. Ini positif, ini negatif, gitu kan. Oke, kita langsung ambil hasil integralnya. Ini 2/V. Nah, ini langsung aja X dikali min 1/lambda cos lambda X. X berarti kita tuliskan X ini min ya, per lambda gitu, cos lambda X. Nah, ini kan minus ya, dikali minus itu jadi plus. Plus 1/lambda kuadrat sin
lambda X. Oke, batasnya dari 0 sampai dengan 1. Oke, nah sekarang kita masukkan batasnya 2/V. Nah, ini berarti jadi min 1/lambda cos lambda kali 1 ditambah 1/lambda kuadrat sin lambda kali 1. Jadi sin lambda. Dikurangi, ini kan 0 pasti hasilnya. Ya, ini 0, ini juga 0. Dikurangi 0, ditambah 0. Dah. Jadi kita dapatkan 2/V. Ya, ini bisa kita tulis ke depan, nggak apa-apa. 1/lambda kuadrat. Nah, seperti ini. Ini jadi minus ya. Minus, ini, ini sin lambda ya gitu. Sin lambda. Ini jadi minus 1/lambda. Nah, ini biar sama penyebutnya ada lambdanya, kita kuadratkan ya. 1/lambda kuadrat berarti yang atas dikali lambda. Jadi lambda cos lambda. Oke. Oke, nah di sini kita keluarkan lambdanya. Jadi di sini 2/pi lambda kuadrat. Nah, sisanya yang atas sin lambda min lambda cos lambda. Nah, ini adalah B lambda. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam eh, ini ya, formulasi dari integral Fourier yang tadi sudah kita rumuskan. Nah, oke. Nah, sekarang kita langsung tuliskan berarti fx sama dengan, nah di sini ya, eh, lambdanya itu kan 0 ya. Nah, lambdanya 0. Jadi ini nggak ada nih. Karena 0, jadi kita langsung tulis B lambdanya aja. Nah, ini integral dari 0 sampai tak hingga. B lambdanya kan ini ya, 2/V lambda kuadrat dikali sin lambda lambda cos lambda. Nah, dikali dengan sin lambda X sin lambda X D lambda gitu kan. D lambda. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, sekarang kita lebih sederhanakan lagi. Nah, mungkin karena di sini variabelnya lambda, integral terhadap lambda, jadi yang 2/V bisa kita keluarkan ya, karena dia konstan. Ini dari 0 sampai tak hingga. Ini bisa kita tuliskan. Jadi sin lambda X dikali dengan sin lambda min lambda cos lambda dibagi dengan lambda kuadrat D lambda. Nah, jadi ini hasil akhirnya ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.